Bab 11 dan 12 mencari tahu tentang Kirana. 1 bulan berlalu. Sejak kejadian di restoran waktu itu, Tuan Alvano sering memikirkan wanita yang menolongnya, yaitu Kirana. Waktu itu dia hanya diam ketika ditolak untuk bertemu dengannya. Dia sangat yakin wanita itu akan datang kepadanya meminta balas budi. Tapi sampai sebulan ini wanita itu tidak pernah datang, bahkan untuk sekedar menelpon juga tidak ada. Tuan Alvano jadi gelisah. Aku tidak pernah segelisah ini. Selidiki dan cari informasi wanita itu, ucap Tuan Alvano menelpon asistennya. Baik Tuan. Asisten Raka langsung tahu siapa yang dimaksud Tuan Alvano. Kenapa Tuan Alvano mencari informasi wanita itu? Apa jangan-jangan, sudahlah. Sedangkan wanita yang dicari sedang mengerjakan desain di butiknya di kota K. Kirana sudah kembali 1 minggu lalu. Banyak sekali. Setiap hari Kirana membuat desain untuk model baru untuk dikeluarkan 3 bulan ke depan. Kirana memang membuat desain sekaligus 3 bulan ke depan agar dia mempunyai libur. Walaupun hanya sebentar, tapi itu sudah cukup baginya karena dia juga harus membagi waktunya untuk restoran juga. Kirana memang wanita hebat. Membuat desain 3 bulan sekali langsung 3 bulan. Selebihnya mengurus restoran dan libur. Manajemen yang bagus. Sinta, tolong datang ke ruanganku, ucap Kirana menelpon Sinta. Baik Nona Kirana, jawab Sinta. Tok tok. Masuk, ucap Kirana. Sinta melangkah masuk ke dalam ruangan Kirana. Ini tolong kirimkan desain ini untuk kota A ke perusahaan. Dan ini untuk di kota ini. Ini baru untuk 2 bulan ke depan. 1 bulannya lagi nanti menyusul, ucap Kirana menyerahkan file desain kepada Sinta. Baik. Istirahat dulu Kirana, nanti kamu kelelahan. Perhatian Sinta kepada Kirana. Kalau aku santai nanti tidak selesai-selesai, jawab Kirana masih sibuk dengan kertasnya. Baiklah, mau aku pesankan makanan? Tanya Sinta. Iya, pesankan aku seperti biasa, ucap Kirana. Jangan lupa pesankan juga pegawai makanan, lanjut Kirana. Aku juga kan Kirana? Tanya Sinta dengan polos. Tidak, pegawai saja, jawab Kirana ketus. Jahat banget Miss Ember ini, ucap Sinta cemberut. Membuat Kirana terkikik geli. Kamu juga pakai nanya lagi, kata Kirana terkikik geli melihat polosnya Sinta. Aku kan cuma bertanya. Ya sudahlah, aku pergi, ucap Sinta. Berlalu dari ruangan Kirana menggeleng-gelengkan kepala. Teleponnya berdering. Ada apa? Jawab Kirana. Maaf Miss, ada CEO dari perusahaan Central Group datang ingin menemui Anda. Beritahu asisten Nara. Dia lagi. Katakan saja aku tidak ada, ucap Kirana ketus. Saya sudah mengatakannya Miss, tapi dia tidak percaya, ucap asisten Nara melirik CEO Central Group yang sedang duduk di sofa tunggu. Katakan aku di luar kota, ucap Kirana langsung memutus hubungan telepon. Haduh, Miss Ember sepertinya marah. Asisten Nara lalu menuju di mana CEO Central Group duduk dengan asistennya. Maaf Tuan, saya sudah menelpon Miss Ember tapi Miss Ember di luar kota, ucap asisten Nara. Kapan dia kembali? Ucap CEO Central Group yang keke ingin bertemu dengan Miss Ember karena penasarannya. Dia adalah Hendrik Pratama Dirli. Saya tidak mengetahuinya Tuan, ucap asisten Nara. Tuan Hendrik berlalu begitu saja di hadapan asisten Nara. Hari ini dia. Besok siapa lagi? Pesona Miss Ember memang hebat. Walaupun hanya mendengar namanya saja. Asisten Nara pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Bagaimana, apa kau sudah dapat informasinya? Tanya Tuan Alvano. Maaf Tuan, hanya sedikit.
Sepertinya identitas nona itu disembunyikan. Jawab asisten Raka. Aku tidak mau tahu, kau harus dapat informasi wanita itu secepatnya. Ucap Tuan Alvano. Apa yang kau ketahui? Lanjut tanya Tuan Alvano. Nona itu bernama Kirana Tuan. Dia sebenarnya tidak tinggal di kota A. Dia tinggal di kota K. Dia mempunyai keluarga di kota ini Tuan. Tapi keluarganya dari yang aku tahu dia dibawa oleh seseorang ke kota K. Paman dan tantenya serta sepupunya memperlakukan nona itu tidak baik selama mereka tinggal bersama. Sepupunya adalah model yang bernama Adelia Tuan. Beberkan informasi yang dia ketahui. Model yang di restoran waktu itu. Tanya Tuan Alvano. Benar Tuan. Adelia sangat membenci Kirana. Untuk alasannya belum saya ketahui Tuan. Ucap asisten Raka. Lanjutkan penyelidikanmu, aku mau besok kau sampaikan kepadaku. Ucap Tuan Alvano tegas. Asisten Raka undur diri dari ruangan Tuan Alvano. Siapa sebenarnya kamu? Aku bisa gila ini. Tuan Alvano melanjutkan pekerjaannya. Di mansio megah sepasang suami istri lagi makan siang bersama. Tiba-tiba anaknya datang. Papi Mami. Teriak Adelia kepada orang tuanya. Kenapa teriak ini bukan hutan? Jawab Farhan. Papi aku ketemu Kirana beberapa minggu lalu. Jawab Adelia. Kirana. Anak itu. Di mana kamu ketemu sayang? Tanya Monik menimpali. Aku ketemu di butik dan restoran. Waktu di restoran aku menyiram dia dengan air. Dia masih sama saja seperti dulu Pimi, dia tidak melawan. Ucap Adelia dengan tersenyum smirk. Dia bersama siapa sayang? Tanya Farhan. Dia sendiri papi. Jawab Adelia, kamu harus hati-hati. Bukan cuma kamu tapi kami harus hati-hati. Bisa saja kakek Kirana datang membalaskan dendamnya. Ucap Farhan kepada istri dan anaknya. Kamu benar sayang. Kakek Kirana itu bukan orang sembarangan. Ya walaupun kita sudah berhak atas semua kekayaan kakakku Devano dengan surat palsu itu tapi kita tetap harus hati-hati. Surat aslinya belum kita temukan. Ucap Monik. Memangnya surat itu tidak ada di dalam rumah ini Mi? Di ruang kerja atau kamarnya Uncle Devano sebelumnya? Tanya Adelia. Kita sudah mencarinya sayang tapi tidak ada satupun kami dapatkan. Sepulang dari penguburan jasad Devano dan Alina kami langsung mencarinya tapi tidak ketemu. Ucap Monik yang kesal. Berarti ada yang sudah mengambil dan menyimpannya Mi. Ucap Adelia lagi. Yang dikatakan Adelia benar. Mungkin ada yang sudah mengambilnya. Tapi siapa? Aku sudah tanya asisten Dama dari dulu, tapi dia tidak mengetahuinya walaupun sudah aku ancam. Ucap Farhan. Coba Mami ingat-ingat siapa kerabat atau sahabat Uncle Devano. Mungkin Uncle Devano menyerahkan salah satu kepadanya. Kalau kerabat tidak ada, hanya aku saudaranya ke baratnya. Sedangkan sahabat Devano semua di luar kota dan negeri. Ucap Monik. Bisa saja kan pas mereka ketemu Uncle menyerahkannya. Kata Adelia lagi. Sepertinya tidak sayang. Sebelum kejadian itu terjadi. Beberapa bulan belakangan Devano tidak pernah keluar kota dan negeri. Dia hanya di kota ini. Ucap Monik. Yang dikatakannya memang benar. Mereka tidak tahu saja kalau berkas itu di pembantunya tapi sudah berpindah tangan langsung di tangan Kirana. Kalau sampai berkas itu sampai pada tangan Kirana dan kakeknya kita bisa hancur. Ucap Farhan membuat Adelia kaget. Aku tidak mau jadi miskin Pi, ucap Adelia sedih. Tidak akan sayang. Kamu tenang saja. Ucap Monik mengelus kepala Adelia. Keesokan harinya. Seorang gadis cantik masih mengulum dirinya dalam selimut.
Mungkin karena semalam dia lembur jadi dia merasa masih mengantuk. Kirana bangun sayang. Ucap Nenek Melani datang ke kamar Kirana. Membuka horden sehingga terik matahari masuk menyirangi kamar Kirana. Kirana masih mengantuk Nek. Jawab Kirana. Sudah pagi sayang. Ucap Nenek Melani sambil memperbaiki rambut Kirana yang berantakan. Cucu nenek cantik banget, ucap Nenek Melani lagi. Memang wajah Kirana sangat cantik ketika pagi hari ini. Nenek gombal. Ucap Kirana membuka matanya. Nenek Melani pun tertawa. Nenek tidak bohong sayang. Kamu cantik sekali. Seperti momi kamu. Ucap Nenek Melani. Iya dong kan aku anak momi dan cucu nenek. Jawab Kirana terkekeh. Nenek Melani tersenyum. Ayo sekarang bangun. Mandi dulu. Nenek tunggu di meja makan ya. Ucap Nenek Melani. Setelah itu berlalu keluar. Iya Nek. Jawab Kirana langsung bangun dan masuk ke kamar mandi. Setelah 20 menit kemudian. Setelah mandi dan berpakaian rapi. Kirana turun ke bawah. Selamat pagi kakek nenek. Sapa Kirana mencium kedua pipi kakek dan neneknya. Lalu duduk. Pagi sayang, ucap bersamaan Tuan David dan Melani. Ayo sarapan. Ucap Melani mengajak sarapan. Mereka pun sarapan dengan diam menikmati makanan yang dibuat sangat enak oleh Melani. Apa kamu lembur nanti malam lagi sayang? Tanya Tuan David. Setelah makan. Iya kek, pekerjaanku masih banyak. Jawab Kirana. Istirahatlah nak sehari, agar kamu tidak sakit. Semenjak kamu pulang dari kota kamu selalu lembur sayang. Ucap Tuan David. Yang dikatakan kakekmu benar sayang, jangan terlalu memaksa mengerjakan sampai malam. Ucap Melani juga. Iya kek Nek. Jangan khawatir aku selalu istirahat kok di kantor kalau aku capek. Jawab Kirana. Tuan David dan Melani mengangguk. Minggu depan ada undangan pesta ulang tahun dari perusahaan Sander Chang Group, kita akan pergi hadiri pesta itu di kota A. Ucap Tuan David. Sepertinya aku tidak bisa ikut kek. Ucap Kirana. Kamu harus ikut sayang. Perusahaanmu dan dadimu pasti diundang juga. Bukankah kainmu berasal dari perusahaan Sander Chang Group? Hormatilah nak undangannya. Dia adalah orang nomor 1 di negara ini. Kakek juga mengenal keluarga mereka. Ucap permintaan Tuan David. Kalau aku datang, pasti semua orang tahu kalau aku Miss Ember kek. Ucap Kirana, tidak sayang. Kamu bisa hadiri tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Sander Chang. Ucap Tuan David. Baiklah kek. Pasrah Kirana. Aku berangkat dulu. Ucap Kirana. Mencium pipi kakek dan neneknya. Hati-hati sayang. Kirana hanya mengangguk. Lalu berlalu keluar dari mansion. Di tempat lain, tepatnya di perusahaan Sander Chang Group, asisten Raka menyampaikan penyelidikannya. Nona Kirana adalah CEO Ember Group Tuan. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya di kota K. Dia mempunyai butik dan restoran di kota K dan di kota ini Tuan. Sebelumnya butik dan restoran yang berada di kota ini milik mominya, tapi setelah kejadian kecelakaan yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal, semua aset kedua orang tuanya diwariskan oleh Kirana. Tapi aset dadinya Nona Kirana diambil ahli oleh tante dan pamannya yang merupakan adik dari dedi Nona Kirana Tuan. Tapi untuk aset mominya mereka tidak mengetahuinya Tuan, bahkan sampai sekarang. Nona Kirana mengembangkannya dengan membangun di kota K juga Tuan, dan sampai membangun perusahaan Ember Group. Ucap asisten Raka. Lanjutkan. Kata Tuan David. Nona Kirana yang dikenal di luar adalah Miss Ember Tuan. Miss Ember yang terkenal desas-desusnya memiliki wajah cantik dan menawan, tapi mereka semua tidak pernah melihat Nona Kirana Tuan, sebab Nona Kirana merahasiakan identitasnya dan bekerja di balik layar.
Ucap asisten Raka lagi. Membuat Tuan Alfano penasaran. Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Apa karena tante dan pamannya? Lanjutkan. Ucap Tuan Alfano ingin mendengar lagi. Miss Amber selalu didatangi oleh pengusaha-pengusaha untuk mengajak makan siang atau makan malam Tuan, tapi Miss Amber selalu menolak. Dek, perasaan apa ini? Aku jadi gelisah mendengar ini. Ada lagi? Tanya Tuan Alfano. Berusaha menenangkan hatinya. Hanya itu Tuan. Jawab asisten Raka. Kirimkan undangan makan malam ke perusahaan Amber Group. Minta untuk CEO-nya yang datang. Perintah Tuan Alfano. Undangannya untuk kapan Tuan? Tanya asisten Raka. Nanti malam. Jawab Tuan Alfano membuat asisten Raka terkejut. Seperti seorang kekasih yang cemburu, langsung minta ketemu. Baik Tuan, saya akan persiapkan, permisi. Ucap asisten Raka lalu permisi keluar. Tuan Alfano mengingat ternyata Miss Amber adalah gadis itu membuat dia senyum-senyum sendiri. Kirana Amber. Oh bukan, tapi Kirana Amber Chang. Tuan Alfano ketika tersadar dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan di perusahaan Amber Group asisten Nara masuk ke dalam ruangan Kirana. Miss, ada undangan makan malam ini dari perusahaan Sander Chang Group dan asistennya meminta CEO Amber Group harus datang. Ucap asisten Nara yang baru saja beberapa menit lalu mendapat telepon dari perusahaan Sander Chang Group. Hadiri saja Nara, seperti biasa. Bawa beberapa pegawai agar kamu tidak sendiri. Ucap Kirana yang lagi membaca laporan. Tapi Miss, kalau Anda tidak datang apakah tidak berdampak pada kerja sama kita dengan mereka Miss? Apalagi perusahaan Sander Chang Group adalah perusahaan besar Miss. Ucap asisten memberitahu Kirana. Tidak akan masalah, kamu hadiri saja. Katakan kepadanya permohonan maaf dariku, aku di luar kota. Ucap Kirana santai. Dia tidak tertarik sedikitpun untuk undangan makan malam ini. Baiklah, permisi Miss. Ucap asisten Nara pasrah lalu berlalu keluar ruangan. Kenapa Miss tidak mau datang ya? Padahal kan ini CEO Sander Chang Group loh yang undang. Pria yang sangat tampan. Kamu sudah mengaturnya? Tanya Tuan Alfano kepada asistennya. Mereka sekarang sudah berada di pesawat. Sudah Tuan, saya sudah menelpon asistennya. Jawab asistennya Raka. Bagus, ucap Tuan Alfano tiba-tiba tersenyum. Wah, Tuan Alfano tersenyum kalau menyangkut Miss Amber. Asisten Raka heran melihat sikap tuannya seperti ini. Sebab dia belum pernah melihat tuannya begini. Sampai-sampai membatalkan janjian rapat di sore nanti hanya ingin pergi ke kota K mengajak makan malam Miss Amber. Sepertinya Miss Amber akan menolak. Seperti para lainnya. Aku sangat yakin itu. Tibalah malam. Sekarang sudah pukul 7 malam. Asisten Nara dan 2 pegawai lainnya sudah berada di restoran yang sudah dipesan asisten Raka menunggu kedatangan perusahaan Sander Chang Group. Maaf, kami terlambat. Ucap asisten Raka lalu mempersilahkan Tuan Alfano duduk. Ah ya, tidak masalah. Ucap asisten Nara. Setelah mereka duduk semua, Tuan Alfano mengernyitkan alisnya tidak melihat Kirana datang. Di mana CEO kalian? Tanya Tuan Alfano tajam. Membuat asisten Nara dan 2 pegawai lainnya jadi ketakutan mendengar suara Tuan Alfano yang tegas. Maaf Tuan, CEO kami berhalangan datang karena dia lagi di luar kota Tuan. Jawab asisten Nara. CEO kami meminta maaf Tuan karena tidak bisa hadir. Lanjut asisten Nara. Tuh kan Miss Amber menolak ketemu dengan Tuan. Aku memang tidak salah menduga. Tuan Alfano diam. Dia sangat kesal karena Kirana juga menolak untuk bertemu dengannya. Awas ya kamu Kirana, aku tidak akan melepaskanmu.
Baiklah, kalian nikmati makan malam ini, aku ada urusan penting. Semua akan dibayar oleh asistenku. Ucap Tuan Alvano berbisik sebentar pada asistennya lalu berlalu keluar dari restoran. Tuan Alvano kembali ke hotel. Dia sangat kesal yang dinanti-nantikan tidak datang. Sungguh ini pertama kali dia diperlakukan seperti ini, apalagi ini seorang wanita.